Berlatar di kota Paris, lebih tepatnya di gereja tua, cerita diawali dengan seorang wanita pembunuh muda bernama Asih yang mendapat sebuah pekerjaan dari Samiul alias mentornya sendiri dan selalu memberinya misi dari para klien yang membutuhkan jasanya. Asih selalu bertanya, apakah mereka layak untuk mati? Apakah mereka pantas dieksekusi? Baik atau burukkah orang tersebut tanpa harus diamati terlebih dahulu siapa targetnya? Beralih di depan coffee shop, dia Inspektur Say dengan temannya bernama Lucas. Mereka sedang menunggu target seorang pemuda bernama Coco dan diduga sebagai bandar narkobi yang ketika si target terlihat dari kejauhan, tiba-tiba ya, mereka berhasil menghadang dengan menggunakan mobil. Saya langsung menangkap dengan tuduhan atas kepemilikan narkobi. Akan tetapi terjadilah sebuah perlawanan yang membuat Lucas mendapati luka ringan. Saya langsung menembaki Coco yang kabur menggunakan mobil sehingga dan ya, terjadilah sebuah pengejaran antara seorang inspektur dengan bandar narkobi muda di tengah kerumunan massa. Coco sempat menyandra seorang ibu-ibu, tetapi hal itu gagal setelah si ibu melawan yang disusul oleh satu warga sipil dan menjadi korban. Tak ingin tertangkap, ia langsung menyandra seorang bocah hingga saya melepaskan tembakan tepat di bagian lehernya sehingga setibanya di kantor, saya mendapat teguran dari sang atasan karena tindakan yang berdasarkan naluri dan perasaannya. Alors j'ai tiré. Beralih ke Asih yang mengunjungi toko jas, dia kita panggil saja Pak Tua, seorang penjahit kelas atas yang membuatkan pakaian khusus untuk Asih dan didesain agar bisa menyembunyikan senjata. Pak Tua juga dianggap seperti figur kakek bagi Asih serta mendapat perlindungan dari sang pembunuh bayaran. Mengetahui Pak Tua mendapat beberapa luka dari seorang preman, maka inilah yang ia lakukan. Never darken the door of the old man's shop again. Menggunakan jas baru yang didesain sedemikian rupa hingga layak untuk digunakan dalam pekerjaan membunuh, Asih masuk ke dalam sebuah klub yang terdapat target nan dimaksud tadi. Asih mulai didekati oleh salah satu target untuk mengajaknya berdansa. Di saat yang sama, seorang penyanyi muda Amerika bernama Maya mendapat pesan yang mengatakan jika Coco sudah tewas pun begitu juga para kronisi target mendapat hal yang sama sehingga ya, Asih mulai melancarkan serangan dan berhasil menghabisi satu persatu targetnya itu. Selama baku tembak berlangsung, Maya mengalami kecelakaan ketika Asih tak sengaja melepaskan tembakan yang membuat kepalanya terbentur dan kehilangan penglihatannya. Asih tak sampai hati untuk menghabisi Maya yang notabene tidak bersalah. Kabar penyerangan itu pun langsung cepat diketahui Sei dengan dibantu oleh dua temannya. Pembunuhan itu dilakukan seorang diri dengan menggunakan sebuah pedang samurai dan satu buah senjata api. Dan kabar baiknya ada satu warga sipil yang selamat dan dirawat di rumah sakit pasca kejadian yang tak lain adalah Maya. And no one sees a sword? Oui.
mengetahui Asih tidak memenuhi kontrak, yakni membiarkan Maya hidup, yang itu sengaja dilakukan karena menganggap hanya seorang bocah penyanyi klub biasa, Samiul meminta untuk menghabisi Maya kali ini yang berada di rumah sakit. Asih terpaksa bekerja 2 kali dengan tugas nan sama dan membuat identitas baru agar bisa masuk ke dalam rumah sakit agar tidak diketahui. Menggunakan nama samaran dari wakil konsulat kedutaan Amerika, Asih masuk ke kamar Maya yang sebagaimana ia hanya bisa percaya karena tidak bisa melihat. Asih langsung menyuntikkan sebuah cairan mematikan ke dalam selang infusnya tersebut. What happened to your eyes? I'm not sure. Will it get better? They don't know. It could